Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Hamdani dengan NIM 2303010194 dari kelas H angkatan 23. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi yang saya pelajari dari mata kuliah komunikasi antar visual. Pertama, dari konsep dasarnya dulu, yaitu apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan supaya pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan sama. Jadi bukan cuma sekedar omong doang, tapi juga ada pertukaran pikiran, perasaan, dan juga respon dari masing-masing pihak. Yang selanjutnya yang saya pahami juga, dalam proses komunikasi itu ada tahapan di mana komunikator menyampaikan pesan ke komunikan. Tujuannya supaya pesan tersebut bisa dimengerti dengan baik. Proses ini terjadi karena adanya interaksi antar individu. Dan di dalam komunikasi juga ada beberapa elemen penting seperti sumber, komunikator, pesan, media, komunikan, feedback, dan efek. Supaya elemen ini saling berhubungan, misalnya komunikator sebagai penyampaian pesan dan komunikan sebagai penerima. Nah, feedback itu respon dari komunikan, sedangkan efek itu hasil komunikasi tersebut. Dan kemudian juga ada media komunikasi. Sebelum ke sana, agar komunikasi kita bisa berjalan baik, komunikator harus mengerti materi yang disampaikan dan menggunakan bahasa yang jelas. Selain itu, pesan juga harus disusun dengan baik supaya mudah dipahami oleh penerima. Kemudian ada juga media komunikasi yang berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, seperti media umum, media massa, kayak televisi, radio, atau gadget, masih banyak lagi ya, internet, seperti itu. Selain internet ada juga media khusus ya. Selanjutnya, komunikan juga sebagai penerima pesan harus bisa memahami isi pesan dan memberikan respon. Jadi komunikasi itu harus dua arah, bukan satu arah saja. Dalam komunikasi juga ada yang namanya feedback dan efek. Feedback itu respon yang diberikan oleh komunikan, sedangkan efek adalah perubahan yang terjadi setelah komunikasi berlangsung. Misalnya perubahan sikap atau pemahaman. Selain itu juga manusia juga butuh komunikasi karena memiliki kebutuhan seperti ingin disayang, ingin diterima dalam sekelompok atau dalam keluarga gitu. Harus terjalin komunikasi. Dan juga ingin bisa mempengaruhi orang lain, seperti ketika kita jadi pemimpin gitu kan, kita harus bisa mempengaruhi orang lain gitu. Nah, itu terjadi karena kita punya komunikasi yang baik. Hal ini sesuai dengan teori Schutz. Selain itu juga ada teori Maslow yang menjelaskan bahwa komunikasi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Komunikasi juga memiliki karakteristik seperti melibatkan
satu atau lebih orang dan terjadi secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh pengalaman serta persepsi masing-masing individu. Jadi wajar kalau kadang terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Sering terjadi ya, seperti ketika kita diskusi gitu kan, kita sering sekali miskomunikasi gitu kan, meskipun ya dalam forum kecil tapi kita sering melakukan atau terjadi miskom gitu. Nah, selanjutnya ada juga komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu melalui lisan, sedangkan non-verbal itu melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, dan lain-lain. Contohnya kalau non-verbal itu seperti kalau kita marah, gerakannya seperti apa, suaranya, nada bicaranya gimana. Ketika kita sedih, ekspresi wajah kita gimana. Ketika kita gaul juga kan, ekspresi wajah juga kita berbeda gitu kan ya, seperti sering ulang-ulang gitu. Nah, menurut saya komunikasi non-verbal ini cukup penting karena bisa memperkuat pesan yang disampaikan gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau non-verbal itu sangat berguna sekali ya untuk mempertegas gitu. Seperti kalau kita sedang marah, kita kan harus nadanya yang tinggi gitu, ekspresi wajahnya kan galak gitu contohnya. Nah, yang terakhir, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu secara langsung, sering kita lakukan sehari-hari, seperti ngobrol di kelas, ngobrol bersama dosen. Itu juga termasuk komunikasi interpersonal dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Dari komunikasi ini kita bisa membangun hubungan dan saling memahami satu sama lain. Sebagai penutup dari materi yang saya sampaikan ini, saya jadi lebih paham ya bahwa komunikasi itu bukan sekedar hanya bicara, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan dan memahami orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang jelas dan masih banyak kekurangan, karena ini semata-mata yang saya sampaikan hanya yang saya mengerti saja. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.